yang menulis buku tentang proses and reality. Dia mengatakan bahwa filsafat barat hanya catatan kaki dari Plato saja. Saya akan berbicara tentang Plato. Plato adalah seorang filsuf besar yang memiliki pengaruh besar dalam dunia filsafat. Ketika siapa saja pembelajar berbicara tentang ide, jika tidak mengutip pendapat Plato, maka bisa disebut dia belum memahami apa itu ide. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 429 sebelum Masehi dan meninggal 347 sebelum Masehi pada usia 82 tahun. Dia berasal dari keluarga aristokratik atau bangsawan. Pasca kematian Socrates pada tahun 339 sebelum Masehi, Plato mulai berkelana. Dia pergi ke Sisilia. Menurut Bertrand Russell, Plato juga pernah pergi ke negeri Greek, di mana kala itu Athena dikuasai oleh Romawi pada tahun-tahun itu ya. Di sana pula dia terlibat dalam politik internal, sehingga ia menulis autobiografi tentang dirinya sendiri, bahwa politik di masa kehidupannya lah yang mendorong dirinya berpendapat bahwa dunia ini hanya akan stabil jika dipimpin oleh seorang filsuf. Sepulang dari perkelanaannya, singkat cerita, Plato kembali ke Athena. Kemudian dia mengajarkan filsafat. Dari proses belajar mengajar inilah cikal bakal munculnya akademia. Yang mengejutkan adalah bahwa ada suatu tradisi yang berlaku di Athena, yang apabila seseorang ingin belajar di akademia, pertama ia harus mencintai matematika. Oleh karena itu di akademia itu di pintu gerbangnya ditulis dilarang masuk yang tidak mempelajari matematika. Kira-kira begitu tulisannya. Dan yang kedua adalah dia tidak boleh menuliskan nama kawan sejawat dalam sajak, puisi, dan sejarah mereka. Oleh karena itu bahkan kita tidak bisa mengakses biodata tentang Plato atau biografinya. Karena bahkan Aristoteles sebagai murid dari akademia tidak memberi informasi apapun tentang gurunya, yakni Plato tadi. Justru Plato baru ditulis sejarahnya dalam bentuk penggalan-penggalan sejarah, yaitu ketika abad pertengahan dalam filsafat. Seperti di era Plotinus, Augustinus, atau di Timur Tengah ada tokoh-tokoh Islam seperti Al-Kindi dan kawan-kawan sebagai penerjemah buku-buku Yunani kuno. Ya, dari sana kita tahu Plato. Plato meninggalkan banyak karya tulis setelah dia meninggal dunia atau meninggalkan dunia realitas ini. Sekian banyak karyanya tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 bagian besar, bagian awal, tengah, dan akhir. Ada juga yang menyebut sebagai periodisasi pemikiran atau perubahan pemikiran Plato, yang disebut sebagai dialog awal, dialog tengah, dan dialog akhir. Dialog awal itu meliputi 5 buku, ada Hippias Minor, Laches, Charmides, Ion, Protagoras, Euthyphro, Apologi, Citro, Gorgias, Meno, Cratylus, Hippias Mayor, Lysis, Manesenus, dan Etedemus. Ya. Sementara di dialog tengah meliputi 5 karya, Phaedo, Filebus, Symposium, Republik, kemudian Theaetetus. Ini yang menjadi ciri khas yang banyak yang diketahui oleh orang. Pemikiran doktrin Plato itu dia di dialog yang kedua itu. Dialog akhir meliputi 3 karya, yaitu Critias, Parmenides, Phaedrus, Sophis. Dia juga menulis tentang Sophis, Statesman, Timaeus, dan Law, tentang hukum. 3 hal itu tadi adalah 3 periodisasi tentang pemikiran Plato. Periode awal Plato lebih berbicara tentang gurunya, yaitu tentang sosok guru yang dialektis, yaitu Socrates ya, yang dialektis, kritis, dan tanpa ampun, mempreteli atau menghabisi segala klaim kekeliruan pengetahuan
yang terjadi pada rekan-rekan sezamannya. Di situ dia kumpulkan di dalam itu. Sokrates sangat mempengaruhi ya. Yang kedua, di dialog tengah perubahan pemikirannya muncul. Tidak lagi dia berbicara tentang Sokrates dan metode Sokrates, akan tetapi dialog tengah ini berisi pembelaan atas konsep yang umumnya dikenal sebagai Platonisme dan doktrin-doktrin positif yang tidak dapat dikompromikan. Konsep utamanya berkaitan dengan form atau bentuk. Di sana juga berbicara ide dan seterusnya. Pada periode akhir atau dialog akhir dari pemikiran Plato kembali pada karakter republik ideal dengan cara yang lebih rasional. Kalau Anda pernah membaca tentang konsep ini konsep dunia utopia, bahwa Plato membagi ada 3 kelas orang biasa, serdadu dan kelas atas ya, atau kelas premium ya kira-kira. Nah di sini Plato lebih rasional lagi bahwa kesalehan sipil dan pengajaran keagamaan telah mengambil peran besar dalam pendidikan, sebagaimana sebelumnya itu dipegang atau ditanggungjawabkan oleh filsafat gitu. Oke, ada pergeseran di sana. Plato umumnya dikenal sebagai penemu banyak argumen filosofis yang kita kenal sekarang. Banyak pengakuan dari para filosof bahwa kedalaman pemikiran Plato tidak pernah bisa kita lampaui hingga saat ini. Alfred North Whitehead, kelahiran 1861, filsuf dari Inggris. Dia seorang filosof analitik yang menulis buku tentang proses and reality. Dia mengatakan bahwa filsafat barat hanya catatan kaki dari Plato saja. Begitulah luar biasanya Plato. Itu saja. Terima kasih.